Hai guys, balik lagi sama Mimin. Sorry ya guys ya, kalau lama nggak upload. Sibuk nih, mana dolar kuning melulu lagi ya kan. Bisa lah traktirin kopi ya kan. Daripada kebanyakan bacot, langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang telah mendengar jawaban dari Tracer of Truth pun langsung kehilangan semangat juangnya. Di mana berkat itu, ia pun mengurung dirinya di kamar selama beberapa hari. Tampaknya Lloyd sudah menyerah untuk mengubah takdir yang mengikat dirinya. Melihat hal itu, Xavier pun tidak tinggal diam. Di mana Xavier pun langsung pergi menuju surga untuk langsung bertemu dengan malaikat Gabriel. Dengan ajaran sesat milik Lloyd, akhirnya Xavier pun dapat membuat malaikat Gabriel agar mau menyetujui permintaannya. Pihak surga dengan itu langsung mengutus malaikat Raphael untuk menyampaikan wahyu kepada kerajaan Magento. Di mana pihak surga meminta kerajaan Magento untuk menyerahkan Eye of Summer kepada Lloyd. Tentunya berkat wahyu mendadak dari pihak surga itu langsung memunculkan perdebatan di antara para bangsawan di kerajaan Magento. Dan setelah menyelesaikan semua rencananya, Xavier kini tinggal menunggu respon apa yang akan diberikan oleh Ratu Magento. Dan scene pun lalu berpindah di mana Ratu Magento dan Xavier pun melakukan pertemuan secara pribadi. Di sana Ratu Magento meminta Xavier untuk berkata yang sejujurnya, kalau malaikat yang datang tadi adalah ulah dari rencananya Lloyd. Xavier pun langsung mengakui semuanya, di mana ini adalah memang rencana milik Lloyd. Ratu Magento pun kembali bertanya mengapa Xavier berpura-pura bego saat di aula pertemuan. Xavier pun menjawab bahwa dirinya harus berakting di depan para bangsawan yang lain agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan ia tahu kalau akting payahnya itu tidak akan bisa menipu mata tajam dari Ratu Magento. Karena itu ia meminta pertemuan ini. Ratu Magento yang mendengar itu pun berkata kalau Xavier sekarang terdengar seperti Lloyd yang sedang menjilat. Tapi untungnya si Xavier gak separah Lloyd kalau lagi ngejilat. Sampai ludah-ludahnya keluar ya kan. Xavier pun berkata kalau dirinya tidak bisa meniru seperti apa yang Lloyd lakukan, karena menurutnya itu terlalu menjijikan. Mendengar itu, Ratu Magento pun langsung membenarkannya. Ia aja merinding kalau mengingatnya lagi. Tapi Xavier pun langsung mengkonfirmasi bahwa malaikat yang datang tadi adalah malaikat sungguhan. Dan Ratu Magento pun membenarkannya. Ia sudah tahu akan hal itu. Tentunya Xavier pun lalu bertanya kenapa Ratu Magento tidak curiga sedikit pun. Ratu Magento membalas bahwa Lloyd adalah manusia yang dapat menipu naga agung pendiri kerajaan ini. Jadi ia tidak heran kalau Lloyd bisa melakukannya. Ratu Magento pun langsung ke inti dari permasalahan ini. Ia bertanya mengapa Lloyd membutuhkan Eye of Summer. Mendengar itu, Xavier pun sempat terdiam sesaat. Lalu dengan nada suara yang pelan, Xavier berkata bahwa Lloyd sekarang tengah sekarat. Sontak Ratu Magento yang mendengar itu menjadi sangat terkejut. Namun scene lalu berpindah sejenak ke tempat Lloyd, di mana Emily dan Countess sedang berada di depan kamarnya Lloyd untuk membawakannya makanan. Lloyd yang mendengar ketukan dari Emily pun menyuruhnya untuk meletakkan makanan di depan pintu seperti biasa. Nanti ia yang akan mengambilnya sendiri. Sontak Emily pun langsung menatap Countess yang berada di sampingnya. Dan Countess pun hanya bisa memasang ekspresi sedih. Mereka berdua lalu meletakkan makanan itu di depan pintu Lloyd seperti yang ia inginkan. Dan setelah mereka berdua pergi, Lloyd pun langsung membawa masuk makanan tersebut ke dalam kamarnya. Rupa-rupanya selama ini Lloyd tidaklah memakan makanan yang telah dibawa oleh Emily, di mana ia hanya meletakkan makanan-makanan tersebut di lantai tanpa menyentuhnya. Tampaknya Lloyd masihlah hanyut dalam keputusasaannya. Tapi scene pun lalu kembali ke percakapan Ratu Magento dan Xavier, di mana Xavier memberitahu Ratu Magento tentang masalah pemulihan takdir yang mereka coba atasi. Tentunya Ratu Magento yang mendengar itu menjadi terkejut. Lalu Xavier pun menerangkan lebih jelas lagi, di mana mereka mendapatkan informasi ini dari Raja Naga Berkis yang merupakan putra dari Naga Tyrannus. Semua takdir yang berhasil diubah oleh Lloyd kini berusaha untuk kembali ke posisi semulanya. Dan untuk mendapatkan jawaban dari masalah ini, mereka membutuhkan Tracer of Truth. Ratu Magento lalu berpikir bahwa semua aksi yang Lloyd lakukan selama ini adalah takdir yang sudah ia rubah. Mulai dari serangan Giga Titan sampai pemberontakan Absahan. Dan ia pun lalu teringat akan kasus baru-baru ini, di mana masalah-masalah yang Lloyd telah selesaikan kembali bermunculan.
Ia berpikir apakah ini semua adalah ulah takdir yang mencoba kembali ke posisi semulanya. Tapi Shin pun lalu berpindah lagi ke Lloyd yang masih pelangap-pelongo di kamarnya. Di saat itu, Podong, Bell, Hippo, Guming, dan Bibung pun muncul karena khawatir melihat kondisi Lloyd yang memprihatinkan. Podong sebagai hewan fantasi senior pun langsung memeluk Lloyd dengan erat. Harap-harap ia bisa meringankan beban yang Lloyd pikul. Lalu di saat itu muncullah notifikasi sistem di hadapan Podong. Sistem menampilkan gambar dari count dan kontes di hadapan Podong. Podong yang melihat itu mendapatkan sebuah ide untuk bisa mengeluarkan Lloyd dari kondisinya ini. Di mana dengan bantuan hewan fantasi yang lain, mereka pun mencoba memaksa Lloyd untuk bergerak keluar dari kamarnya. Lloyd yang menyadari perilaku hewan fantasinya pun akhirnya mau untuk mengajak mereka semua keluar untuk mencari udara segar. Lloyd akhirnya keluar kamar dan pergi mengikuti kemana para hewan fantasinya menuntunnya. Namun Lloyd menjadi kebingungan, kenapa ia malah dibawa ke kamar count dan kontes. Padahal tujuan awal mereka kan mau nyari angin. Dan di saat itulah Lloyd bisa mendengar percakapan antara count dan kontes yang sedang membicarakannya. Lloyd tahu kalau ini tidaklah sopan. Namun karena sekarang ia adalah seorang swordmaster, maka seluruh inderanya pun meningkat beberapa kali lipat, sehingga ia dapat mendengar percakapan ini. Lalu kita akan diperlihatkan perbincangan count dan kontes, di mana mereka sedang membicarakan kondisi dari Lloyd yang terlihat tidak baik-baik saja. Walaupun Xavier telah memberitahu mereka kalau Lloyd hanya istirahat, mereka tahu kalau saat itu Xavier sedang berbohong. Mereka juga tahu kalau alasan yang dibuat Xavier tentang memukul kepala Lloyd itu hanyalah pura-pura saja. Dan mereka juga tahu kalau Lloyd yang sekarang bukanlah Lloyd yang asli. Sontak Lloyd yang mendengar hal itu langsung merasakan sakitnya kembali, di mana nafasnya mulai terengah-engah. Lalu Confrontera pun melanjutkan perkataannya. Walaupun mereka tahu telah dibohongi, namun melihat Xavier yang membela Lloyd sampai seperti itu, berarti ia adalah orang yang baik. Bahkan ia telah bekerja dengan sangat keras untuk mereka. Dan Countess pun membenarkannya. Ia yakin kalau orang yang berwajah Lloyd itu bukanlah orang yang jahat. Yang mereka bisa lakukan sekarang hanyalah bersabar saja. Dan dengan tersenyum, Countess pun menambahkan bahwa ia yakin kalau Lloyd akan menerangkan semuanya pada mereka saat ia sembuh dan berhasil melindungi wilayah ini dari kesialan. Confrontera yang mendengar itu pun langsung menyetujui perkataan istrinya. Ia yakin kalau Lloyd akan melakukannya. Mendengar pengakuan tersebut, Lloyd pun langsung berlari dengan cepat menuju kamarnya. Dan setelah mencapai pintu kamarnya, Lloyd pun bergumam bahwa dirinya harus tetap hidup. Setelah itu, ia pun mulai membersihkan seluruh kamarnya yang berantakan akibat dirinya yang galau. Tak lupa, ia juga memakan habis seluruh makanan yang tak pernah ia sentuh selama ini. Lloyd berencana untuk tidak putus asa. Ia akan mencari solusi untuk permasalahan ini bagaimanapun caranya. Dengan begitu, maka ia akan bisa menceritakan semuanya dengan jujur kepada Count dan Countess nantinya. Woi, sudah tidak kena mental lagi. Dan Shin pun lalu berpindah ke Ratu Magento. Ia berkata dirinya sudah paham akan situasi yang terjadi. Dengan menggunakan wahyu sebagai alasan adalah pilihan yang tepat. Namun masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik di antara para bangsawan yang setuju dan tidak setuju. Xavier lalu berkata bahwa untuk masalah itu hanya terdapat satu orang saja yang bisa menyelesaikannya. Seperti mengetahui isi pikiran Xavier, Ratu Magento pun lalu menjawab bahwa orang tersebut sekarang sedang sekarat akibat The Heart of Winter, di mana orang tersebut sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menahan The Heart of Winter. Tapi hanya orang itulah satu-satunya yang dapat mencegah pemulihan takdir, sehingga kehancuran kerajaannya tidak akan terjadi. Dan orang tersebut adalah Lloyd Frontera. Ya iyalah, masa kamu? Ratu Magento pun lalu tersenyum. Ia menenangkan Xavier, karena membuat orang berbakat bekerja padanya itu adalah keahliannya. Xavier yang mendengar perkataan Ratu Magento itu pun lalu tersenyum tipis. Dan Shin pun lalu kembali ke situasi Lloyd, di mana kali ini Lloyd sedang melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Ia juga tak lupa berterima kasih kepada hewan fantasinya yang berhasil membuatnya bangkit kembali. Dan sekarang yang perlu ia lakukan adalah membuat rencana. Pertama-tama, dirinya harus mencari cara untuk bertahan hidup. Dirinya sudah membuat rencana untuk mendapatkan Eye of Summer. Tapi
Lloyd pun langsung menghilangkan pikiran negatifnya tersebut. Karena jika ia terus berpikiran negatif, maka ia tidak akan berhasil. Dirinya harus terus berjuang dengan lebih keras lagi. Ia pasti bisa melakukannya. Dan di saat itu muncullah Yong-Yong yang telah sampai di kediaman Frontera. Hal tersebut pun membuat perhatian Lloyd jadi teralihkan. Lalu terlihatlah Xavier yang datang menemui Count dan Countess, di mana ia memberitahu keduanya kalau mereka sedang kedatangan tamu yang sangat penting. Jadi ia menyarankan Count dan Countess untuk menemui tamu tersebut secara langsung. Keduanya pun tentunya langsung menyetujui apa yang Xavier katakan. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat tamu siapa yang datang berkunjung. Rupa-rupanya yang berkunjung menemui mereka adalah Ratu Magento sendiri. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Ratu Magento pun memberikan salam kepada Count dan Countess. Ia juga memberitahu keduanya kalau ia akan segera menikah dengan Lloyd, anak mereka. Ia datang kemari sebagai calon menantu, bukannya ratu. Mendengar itu, Count Frontera dan istrinya pun sempat ngelek sesaat. Dan seketika mereka pun langsung jadi ketar-ketir setelah mencerna perkataan Ratu Magento sebelumnya. Mereka berdua langsung bersujud di hadapan Ratu Magento. Mereka meminta maaf karena sebelumnya sempat ngelek sesaat. Namun Ratu Magento pun menenangkan keduanya. Toh ujung-ujungnya mereka berdua akan menjadi mertuanya. Bener gak bang? Ucap Ratu Magento yang melirik ke arah Lloyd yang tengah mengawasinya. Lloyd yang melihat itu pun sempat-sempatnya ngelek duluan. Sama ini bapak sama anak ya kan, suka-suka ngelek. Dan ya, setelah loading screen untuk sesaat, Lloyd pun langsung jadi ketar-ketir juga setelah menyadari apa yang terjadi. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah mereka semua yang sedang melakukan pertemuan. Dan karena saking gugupnya, Count dan Countess pun sampai berkucuran air keringat. Sementara itu, si Lloyd pun cuma bisa memasang ekspresi bego miliknya. Di saat itu, Ratu Magento lalu memecahkan keheningan, di mana ia memuji teh yang dihidangkan untuknya ini. Ia bertanya dari mana teh ini berasal. Ia pun lalu menoleh ke arah Countess dan memanggilnya ibu mertua. Sontak Countess yang lagi ngelamun pun langsung terkejut mampus. Dan karena lagi ngeheng, Countess pun lalu menjawab pertanyaan tersebut dengan ngawur. Ia bersumpah kalau dirinya tidak mencuri teh tersebut. Tentunya Count Frontera yang mendengar itu menyuruh istrinya untuk tetap tenang, biar dia yang akan menjelaskannya kepada Ratu Magento. Namun dengan koplaknya, si Count Frontera malah mengaku kalau dirinya lah yang telah mencuri teh tersebut. Jadi istrinya tidaklah bersalah. Jadi kamu yang nyuri yang? Tanya Countess. Sama-sama koplak beginilah. Lloyd yang masih rada ngeheng pun mencoba menenangkan kedua orang tuanya. Ia menyuruh kedua orang tuanya untuk berbicara dengan jelas. Namun Ratu Magento pun lalu melirik tajam ke arah Lloyd. Ia bertanya apakah Lloyd sedang main-main dengan dirinya. Tentunya Count dan Countess yang mendengar itu langsung ketar-ketir. Bahkan mereka pun lalu tepar akibat situasi yang mendadak ini. Lloyd meminta Count dan Countess untuk tetap tenang karena ia yang akan menjelaskan semuanya. Lalu dengan lesu Lloyd berkata kalau pernikahan ini hanyalah tipuan belaka. Sontak Count dan Countess yang mendengar pengakuan Lloyd itu kembali tepar di tempat. Melihat itu, Lloyd pun meminta bantuan kepada Xavier. Karena Xavier lah yang telah membawa Ratu Magento kemari. Namun Xavier pun hanya terdiam dan mengalihkan perhatiannya saat Lloyd melihatnya. Lloyd yang melihat itu pun cuma bisa pasrah saja dengan nasibnya. Namun di saat itu, Ratu Magento pun langsung menjelaskan situasinya kepada Count dan Countess. Di mana ini semua terjadi akibat Lloyd membawa artefak milik kerajaan. Dan suatu hari secara tidak sengaja Lloyd telah bertemu dengan Naga Tyrannus, sang pendiri kerajaan. Melihat Lloyd yang bukan anggota kerajaan membawa artefak miliknya, tentunya Naga Tyrannus menjadi curiga. Dan untuk menghilangkan kecurigaan Naga Tyrannus, Lloyd pun berbohong dengan berkata kalau ia akan menikah dengan Ratu Magento. Count dan Countess yang mendengar itu cuma bisa terdiam saja. Dan mereka menyadari kalau masalahnya jauh lebih besar dari yang mereka kira sebelumnya. Ratu Magento pun berkata bahwa Lloyd harus bertanggung jawab karena telah membohongi naga pendiri kerajaan. Sontak Count Frontera yang mendengar itu langsung terdiam seketika. Ia lalu mulai berbicara, di mana ia berkata kalau kesalahan Lloyd ini tidak bisa dibayarkan meski dengan nyawa sekalipun. Namun tanpa disangka-sangka, Count Frontera langsung bersujud tepat di hadapan Ratu Magento. Ia berkata akan mengambil seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.
Sontak Lloyd yang melihat aksi dari Confrontera itu pun langsung terkejut sekaligus kebingungan. Dan bukan hanya itu, bahkan Countess pun ikut bersujud tepat di hadapan Ratu Magento. Ia meminta untuk menukar nyawanya sebagai ganti hukuman untuk Lloyd. Tentunya Lloyd yang mendengar itu langsung melompat dari tempat duduknya. Ia mencoba menghentikan tindakan Count dan Countess itu. Ia bergumam, padahal Count dan Countess mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung mereka. Tapi kenapa mereka mau melindunginya sampai seperti ini? Lloyd pun lalu berdiri di hadapan Ratu Magento dan ia berkata bahwa ini semua adalah kesalahan pribadinya dan kedua orang tuanya tidaklah bersalah. Sontak Confrontera pun langsung memarahi Lloyd karena sudah seharusnya ia mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Namun Lloyd lalu berkata bahwa dirinya bukanlah anak yang mereka bicarakan. Tapi sebelum Lloyd bisa menyelesaikan perkataannya, Ratu Magento pun langsung memotongnya. Ia berkata kalau Lloyd tampak jauh lebih bersemangat. Padahal ia mendapatkan kabar kalau Lloyd sedang terkena penyakit mental. Dengan tersenyum, Ratu Magento menambahkan bahwa dirinya sudah tahu kalau Lloyd dapat bangkit kembali. Ratu Magento pun menenangkan Lloyd. Tanggung jawab yang ia maksud adalah membuat kebohongan yang Lloyd katakan sebelumnya menjadi kenyataan. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi terdiam seketika. Namun karena otaknya lelet, si Lloyd pun malah loading kebingungan. Tentunya Ratu Magento yang udah confess pun auto kesel melihat reaksi Lloyd. Yang akhirnya Ratu Magento pun langsung ngejitak kepalanya Lloyd. Ratu Magento menyuruh Lloyd untuk menikah dengan dirinya. Maka dengan begitu Lloyd dapat bekerja terus di sisinya. Lloyd harus mengeluarkan semua kemampuannya sampai batas miliknya. Sontak Lloyd yang mendengar hal tersebut pun langsung menolak mentah-mentah tawaran dari Ratu Magento. Ini mah bukan nikah tapi jadi budak. Dan akhirnya mereka berdua pun lalu berdebat tentang urusan pernikahan. Sementara itu Count dan Countess pun cuma bisa ketar-ketir melihat Lloyd yang berani melawan Ratu Magento. Aku benar. Benar. Namun akhirnya Ratu Magento pun menyerah dengan keputusan Lloyd. Kalau nggak mau kawin juga nggak apa-apa. Namun dirinya meminta Lloyd untuk setidaknya menyelesaikan pertikaian di kerajaan akibat munculnya malaikat sebelumnya. Sontak Lloyd yang mendengar itu menjadi kebingungan. Bagaimana bisa ini terjadi padahal ia belum melakukan apapun. Lloyd pun lalu menoleh ke arah Xavier seolah-olah bertanya, apakah ini semua ulah Xavier? Namun lagi dan lagi si Xavier pura-pura bego. Lloyd yang melihat itu pun lalu menyadari betapa bodoh dirinya. Selama ini ia selalu berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan semuanya seorang diri. Padahal banyak orang yang akan membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu dengan tersenyum percaya diri, Lloyd pun menenangkan Ratu Magento. Dirinya adalah Lloyd Frontera. Ia akan menyelesaikan semuanya. Dan mereka bertiga pun langsung beranjak pergi menuju kerajaan Magento. Di saat itu Lloyd pun bergumam jika dirinya tidak bisa menemukan solusinya, maka ia cuma harus mencarinya lagi dan lagi sampai ketemu. Lalu untuk sekarang dirinya harus mendapatkan Eye of Summer untuk menghilangkan resiko pembekuan jantungnya. Dan setelah itu dirinya akan bisa melindungi ayah dan ibunya. Lirik Lloyd ke arah Count dan Countess dengan tersenyum. Lloyd pun lalu memantapkan langkahnya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan di saat itu Ratu Magento pun ikut menoleh ke arah Count dan Countess. Tentunya mereka berdua pun langsung ketar-ketir saat ditatap oleh Ratu Magento. Namun mereka pun menjadi terkejut saat melihat apa yang Ratu Magento lakukan. Di mana di saat itu Ratu Magento pun lalu berpamitan kepada Count dan Countess dengan ramah. Bahkan Ratu Magento mengucapkan salam perpisahan dengan menyebut Count dan Countess sebagai ayah dan ibu. Tentunya Count dan Countess pun langsung menjadi syok melihat Ratu Magento yang masih bersungguh-sungguh kepengen menjadi menantu mereka. Sementara itu di posisi Lloyd, seolah-olah tahu apa yang akan terjadi, dirinya pun langsung merinding sekujur badan. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah keadaan di Dewan Kerajaan Magento. Di mana di saat itu keadaannya sangatlah kacau. Para bangsawan masih berdebat tentang keputusan mereka mau menyerahkan Eye of Summer atau tidak. Bahkan ada yang sampai gelut di tengah-tengah meja. Namun di saat-saat yang chaos tersebut, muncullah Lloyd yang langsung mendobrak pintu masuknya. Dan dengan senyuman khasnya, Lloyd pun langsung menyapa seluruh bangsawan di sana. "Hey, I'm back baby," ucap Lloyd. Dan scene pun lalu berpindah di mana Lloyd yang merupakan akar dari permasalahan ini pun akhirnya mengikuti rapat yang ada.
Dan karena itu, rapat untuk menentukan pilihan terhadap wahyu surga pun resmi dimulai. Namun belum juga ada beberapa detik, sebuah interupsi pun sudah dilayangkan, di mana yang berbicara adalah Count Artes dari pihak bangsawan yang kontra. Ia meminta untuk mengganti judul rapatnya, karena kalau nggak nyebut nama Eye of Summer kurang lengkap. Dan berkat itu, pemimpin rapat pun langsung merevisi judul rapatnya sesuai dengan yang Count Artes inginkan. Dengan ini, rapat untuk menentukan pilihan terhadap wahyu surga dan masalah Eye of Summer pun resmi dimulai. Namun belum juga selesai berbicara, terdapat lagi seorang bangsawan yang protes. Ia adalah Count Lawrence dari pihak bangsawan yang pro. Namun karena dia nggak angkat tangan dulu, ia pun dimarahi oleh pemimpin rapat. Dan setelah diberikan izin untuk berbicara, Count Lawrence pun berkata, untuk apa mereka menggubris pernyataan yang nggak jelas kayak gitu. Padahal menurutnya judul rapat kali ini harus ada kata agungnya, rapat darurat Dewan Agung. Nah gitu contohnya. Berkat perkataan Count Lawrence itu, lagi dan lagi pemimpin rapat harus merevisi judul rapatnya. Namun belum juga selesai, gelombang protes pun mulai bermunculan, di mana para bangsawan tersebut malah ribut untuk menentukan judul rapat kali ini. Bukannya rapat malah ribut sendiri ya kan? Si Lloyd yang menyaksikan semua hal tersebut pun langsung merasa nostalgia. Karena vibe-nya di sini mirip banget sama di bumi ya kan? 11-12 lah, pejabat bukannya kerja malah sibuk sendiri-sendiri. Namun si Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar. Karena dengan begini maka ia akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan semuanya. Dan scene pun lalu berpindah sampai ke malam harinya, di mana perdebatan yang gak jelas itu pun baru mendapatkan hasilnya. Ya rapat dari tadi tuh cuma ngeributin judulnya doang ya kan? Dimana judul rapatnya sekarang adalah rapat darurat yang amat mendesak untuk pemilihan pendapat tentang wahyu dari surga serta penyerahan Eye of Summer kepada Lloyd Frontera untuk menentukan pilihan yang tepat. Dan rapat kali ini dimulai. Panjang banget ya kan, udah kayak skripsi aja. Dan di saat itu Duke Tuscany yang merupakan jongosnya Lloyd pun langsung menyatakan bahwa mereka harus mengikuti wahyu dari surga dengan menyerahkan Eye of Summer kepada Lloyd. Tentunya para bangsawan yang kontra pun langsung mempertanyakan keputusan Duke Tuscany tersebut. Bagaimana bisa mereka menyerahkan item terpenting kerajaan kepada Lloyd? Namun Duke Tuscany pun memperingatkan bahwa jika mereka mengabaikan wahyu surga, maka kerajaan mereka akan dalam bahaya. Namun tetap saja para bangsawan yang kontra pun kembali menolak usulan dari Duke Tuscany itu. Salah satu bangsawan lalu bertanya, apakah ada jaminan kalau Lloyd tidak akan mengkhianati kerajaan setelah mendapatkan Eye of Summer? Lloyd lalu menjawab bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Namun bangsawan tersebut meminta Lloyd untuk membuktikan perkataannya. Dan di saat itu Lloyd lalu berkata bahwa dirinya tidak bisa menerima Eye of Summer. Karena dengan begitu maka kerajaan Magento akan kehilangan kekuatan terbesarnya. Ia tidak mau kalau hal itu sampai terjadi. Mendengar itu, para bangsawan yang kontra pun langsung berdiri dan hendak meninggalkan ruang rapat. Mereka berkata kalau hasil rapat ini sudah ditentukan setelah Lloyd berkata demikian. Namun Lloyd kembali berkata bahwa meskipun dirinya menginginkan hal itu, mereka tidak boleh meremehkan wahyu dari surga. Karena jika mereka melanggarnya, maka sudah pasti kerajaan Magento akan tertimpa musibah yang sangat besar. Para bangsawan yang mendengar perkataan Lloyd itu pun kembali berdebat. Karena sekarang mereka harus bingung mau ngapain. Dan dengan aktingnya yang luar biasa, Lloyd berkata bahwa dirinya juga mengalami dilema. Ia sedih jika harus menerima Eye of Summer, tapi ia juga sedih kalau kerajaan Magento akan terkena musibah nantinya. Dan Lloyd pun melakukan aktingnya tersebut di tengah-tengah para bangsawan yang asik gelut sendiri. Dan di saat itulah Lloyd pun berkata bahwa dirinya memiliki sebuah ide. Sontak para bangsawan yang awalnya sibuk gelut pun langsung terdiam sambil menatap ke arah Lloyd. Lloyd berkata bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perintah dari surga karena resikonya yang tidak terprediksi. Tapi di sisi lain, dengan hilangnya Eye of Summer, maka kekuatan dari kerajaan Magento akan hilang dan menjadi lemah. Namun bagaimana jika pihak surga memiliki senjata yang setara dengan Eye of Summer? Dengan begitu, bukankah mereka dapat melaksanakan perintah dari surga sekaligus menjaga kekuatan kerajaan tetap kokoh? Salah satu bangsawan lalu bertanya, memangnya ada senjata yang setara dengan Eye of Summer di sini? Dan Lloyd pun lalu berkata bahwa pegunungan Pantera lah jawabannya. Pegunungan tersebut adalah benteng alami yang melindungi wilayah Magento dari sisi barat.
Tentunya tempat tersebut tidak akan bisa dilewati hanya dengan berjalan kaki. Untuk itu mereka perlu mengambil jalan memutar dengan melewati banyak negara-negara kecil agar bisa berdagang. Mereka harus mengeluarkan banyak biaya hanya untuk perjalanan saja. Dan untuk memastikan keselamatan, mereka juga harus menundukkan negara-negara kecil tersebut, yang dimana semakin memperbesar biaya yang harus dikeluarkan. Dengan tersenyum, Lloyd lalu berkata, bagaimana jika mereka bisa menggunakan jalur perdagangan yang melewati pegunungan Pantera? Bukankah dengan begitu, maka mereka bisa menghemat biaya perjalanan? Dan bukan hanya itu, dengan terbukanya jalur perdagangan yang baru, maka kerajaan Magento akan mendapatkan banyak keuntungan, di mana mereka bisa menjadi pusat perdagangan antara negara-negara timur dan barat. Dengan hanya menerima biaya tolnya saja, kerajaan Magento akan mendapatkan duit yang tak terbayangkan. Namun para bangsawan yang mendengar rencana Lloyd tersebut langsung memarahinya. Bisa-bisanya si Lloyd kepikiran masalah duit di situasi yang genting seperti ini. Namun dengan tersenyum licik, Lloyd lalu menenangkan para bangsawan. Mereka juga dapat ikut andil dalam rencana ini, karena di sepanjang jalur perdagangan nantinya pasti terdapat banyak hal yang bisa dikelola. Apalagi anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan nantinya pasti sangat fantastis. Mendengar hal tersebut, jiwa-jiwa nilep dari para bangsawan tersebut pun langsung bangkit seketika. Dan berkat itu, rapat yang awalnya alot dan ribet akhirnya pun selesai seketika. Di mana hasil rapatnya adalah Lloyd akan diberikan Eye of Summer jika berhasil membangun jalur perdagangan di pegunungan Pantera. Melihat semua rencananya berjalan dengan mulus, si Lloyd pun pergi dari ruang rapat dengan senyum lebar. Xavier pun berkata kalau Lloyd nampak sangat jago dalam urusan politik. Lloyd lalu menjawab kalau urusan politik itu tidaklah sesusah yang Xavier kira. Memang awalnya kayak ribet banget, tapi kalau udah masalah duit, mereka bakal langsung bersatu semua. Xavier yang mendengar itu lalu bertanya, apakah ujung-ujungnya semuanya tentang duit? Dan Lloyd pun membenarkannya. Mau apapun masalahnya, solusinya tuh cuma duit. Dari mana duitnya? Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang bertemu dengan Ratu Magento. Ratu Magento yang sudah mengetahui hasil rapat tadi pun langsung menyetujui semua rencananya Lloyd. Tentunya Lloyd yang mendengar itu tak lupa berterima kasih kepada Ratu Magento. Namun di saat itu Ratu Magento lalu berkata kalau dirinya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah memungkinkan membangun jalur perdagangan di pegunungan Pantera? Karena semenjak generasi-generasi sebelumnya, usaha untuk membangun jalur perdagangan di sana selalu berakhir gagal. Dan jika mereka berhasil membuat jalurnya sekalipun, melewatinya bukanlah sesuatu hal yang gampang. Lloyd lalu menenangkan Ratu Magento, karena ia akan membuat kereta dengan jalur sempit yang melingkar untuk melewati jalur tersebut. Dulu orang Inggris sangatlah menyukai minum teh. Mereka sampai rela membangun sebuah jalur rel kereta api agar bisa menanam daun teh di dataran tinggi. Dan mereka menggunakan sistem tersebut untuk mendaki jalur yang curam. Kereta akan bergerak mengikuti jalur pegunungan yang curam. Lalu untuk mencegah tergelincir, maka kereta akan menggunakan jalur zigzag yang memutar. Mendengar itu, Ratu Magento lalu berkata kalau ia akan mempercayai Lloyd. Lagian semua proyek yang dikerjakan Lloyd pastilah berhasil. Tapi ia masihlah ragu apakah mereka benar-benar bisa membangun jalur kereta di tempat tersebut. Lloyd lalu membalas bahwa ia akan mencari jalur yang paling landai di sana. Lalu Ratu Magento pun mengajukan pertanyaannya yang kedua. Ia bertanya bagaimana caranya Lloyd untuk melewati wilayah para demon yang berada di puncak pegunungan. Dengan tersenyum percaya diri, Lloyd berkata bahwa dirinya sudah memiliki solusi untuk itu. Lalu scene pun berpindah keesokan paginya, di mana terlihatlah Lloyd dan Xavier yang pergi ke pegunungan Pantera dengan menunggangi Yongyong. Di sana Lloyd sedikit bertanya tentang para demon kepada Xavier. Xavier pun menjawab bahwa sepengetahuannya para demon hanya dianggap sebagai legenda kuno. Jadi informasi yang ia miliki sangatlah kurang jelas. Ada rumor yang mengatakan kalau mereka hidup di puncak gunung dengan pilar-pilar es yang menjulang. Dan juga rupa mereka sangatlah menyeramkan. Bahkan terdapat rumor yang mengatakan kalau para demon gemar memangsa manusia. Mendengar itu, si Lloyd pun masih terlihat santai, karena ini semua sesuai dengan apa yang ia baca di banyak buku. Namun informasi ini belumlah dapat dipastikan, karena di novel tidak mencakup informasi tentang para demon. Dan tak terasa akhirnya mereka pun mencapai pegunungan Pantera.
Lebih tepatnya wilayah para demon, di mana tempat tersebut dikelilingi oleh badai salju yang cukup besar. Di sana Xavier pun lalu bertanya, setelah mereka berhasil menerobos masuk, apa yang akan Lloyd lakukan? Dan dengan tersenyum, Lloyd lalu berkata, ya seperti biasalah, kita akan invasi para demon-demon kimak itu, ucap Lloyd dengan senyum iblisnya. Xavier yang melihat itu pun tersenyum karena akhirnya ia bisa melihat sifat iblisnya Lloyd lagi. Meskipun mereka bakal menerobos masuk tanpa tahu apa yang ada di dalamnya, tapi bodo amat. Mereka udah pernah lawan iblis neraka, bahkan malaikat dari surga juga dijabanin. Masa sama demon-demon kroco malah takut ya kan? Dan wuss, dengan nafas atom milik Yongyong, mereka pun berhasil menembus masuk ke dalam badai salju yang menutupi wilayah tersebut. Lalu tanpa basa-basi, mereka pun langsung memasuki wilayah teritorial para demon. Namun saat mereka memasuki wilayah para demon tersebut, mereka berdua malah jadi kebingungan. Karena tidak seperti rumor yang beredar, wilayah dari para demon malah nampak sangat indah, di mana banyak ladang di sana. Dan di saat itu, Xavier pun memberitahu Lloyd bahwa terdapat demon di bawah mereka. Lalu terlihatlah dua demon kecil yang sedang memandangi Lloyd dan Xavier dari bawah. Setelah menyadari bahwa Lloyd dan Xavier adalah seorang manusia, dua anak demon tersebut pun langsung berteriak ketakutan. Mereka berkata kalau wajahnya Lloyd sangatlah mengerikan. Sontak Lloyd yang mendengar itu langsung ngamuk-ngamuk. Lloyd berkata, oh yang jadi demon di sini tuh kamu ya cok, kok malah takut anjir. Anak tersebut yang ketakutan pun akhirnya mencoba melarikan diri menjauh dari Lloyd. Tentunya Lloyd yang melihat itu pun berusaha untuk menghentikannya. Soalnya dia mau nanya-nanya. Namun bukannya berhenti, anak-anak demon tersebut malah tambah histeris saat Lloyd mendekati mereka. Ya siapa juga yang gak takut ya kan kalau mukanya begitu. Lagian mau nanya kok mukanya kayak lagi nagih utang ya kan. Xavier yang melihat mukanya Lloyd pun langsung bergumam dalam hatinya, kalau demon saja sampai takut sama Lloyd ya kan. Tapi daripada julid, si Xavier pun memilih untuk tetap diam. Dan di saat itu Xavier pun merasakan sesuatu yang sedang mendekat ke arah mereka, di mana terlihatlah seorang demon yang mencoba menyerang mereka dari belakang. Namun untungnya Xavier yang menyadari hal tersebut pun langsung bertindak, di mana ia berhasil memblokir serangan demon tersebut. Lloyd yang gak tahu apa-apa lalu bertanya kepada Xavier apa yang barusan menyerang mereka. Dan Xavier menjawab bahwa seorang demon dewasa telah menyerang mereka. Kekuatan demon tersebut setara dengan seorang sword master, di mana terlihatlah demon tersebut yang sedang menatap Xavier dan Lloyd. Lloyd yang mengetahui hal tersebut pun langsung menyuruh Yongyong untuk mendarat sesegera mungkin. Dan setelah mendarat, Lloyd lalu buru-buru menjelaskan niatannya datang kemari. Ia datang kemari dengan damai, bukan untuk mencari ribut. Namun di saat itu, tiba-tiba dari arah belakangnya muncullah demon-demon lain yang hendak menyergap. Untungnya, Xavier yang menyadari hal tersebut lagi dan lagi berhasil menahan seluruh serangan dari demon itu. Di mana para demon itu pun langsung memperkenalkan dirinya. Mereka adalah pelayan setia dari Demon King. Mereka dikenal sebagai 8 Jenderal Demon. Mendengar hal tersebut, Lloyd pun sempat terdiam sesaat. Lalu si Lloyd mulai berbicara. Biasanya kan jenderal cuma ada 4 biji, lagian mereka kan cuma berenam, 8-nya dari mana? Salah satu demon pun menjawab bahwa mereka sukanya keroyokan. Mau 8 kek, mau 6 kek, yang penting membernya banyak ya kan? Namun si Lloyd malah salfok dengan para demon tersebut yang bukannya bawa senjata, malah bawa alat tani ya kan? Piaro kamu, tanya Lloyd. Namun demon tersebut lalu menyuruh Lloyd untuk pergi meninggalkan wilayah mereka. Dan tak lupa ia juga mengatai wajah buriknya Lloyd. Tentunya Lloyd yang dikatain burik sama demon pun auto nggak terima. Minimal ngaca kocak, mukamu kok ijo, untung nggak kotak kayak adudu, ucap Lloyd. Namun ujung-ujungnya Lloyd pun meredakan emosinya tersebut. Ia pun lalu menerangkan tujuannya datang kemari. Ia hanya ingin bicara dengan pemimpin wilayah demon. Namun salah satu demon wanita pun langsung marah mendengar perkataan Lloyd. Apa yang Lloyd ingin bicarakan setelah membuat anak-anak ini ketakutan? Dituduh yang enggak, si Lloyd pun langsung ngamuk. Dan ia menyuruh kedua anak demon tersebut untuk berkata yang sejujurnya. Orang dia nggak ngapa-ngapain kok. Namun melihat ekspresi wajahnya Lloyd yang mengerikan, anak demon tersebut tambah menangis dengan keras. Tentunya demon-demon tersebut langsung murka dengan tingkah Lloyd, di mana mereka berencana untuk memberinya pelajaran. Namun si Lloyd langsung mengeluarkan ulti dahsyat miliknya, di mana dengan nyanyian mematikannya, ke-6 Jenderal Demon tersebut langsung terkena efek stun.
Dan setelah itu, Lloyd pun menyuruh Xavier untuk mementung ke-6 demon tersebut agar diam. Dan ujung-ujungnya, ke-6 jenderal demon tersebut langsung tepar di tempat dengan benjol di kepalanya. Si Lloyd yang berhasil membuat para demon itu terdiam pun sontak tersenyum. Lagian dia kan cuma mau nanya-nanya, malah mau digebukin ya kan? Namun gadis kecil yang melihat ke-6 demon tersebut pingsan pun langsung menjadi panik seketika. Ia pun berusaha untuk membangunkan ke-6 demon tersebut. Dan ya, karena ke-6 demon tersebut masih pingsan, akhirnya gadis kecil itu hanya bisa menangis saja. Dan ujung-ujungnya si Lloyd yang menyaksikan hal tersebut malah merasa bersalah sendiri. Karena kalau dilihat-lihat, para demon ini bukanlah makhluk yang jahat. Melihat itu, Xavier pun berkata kalau di sini Lloyd lah yang terlihat seperti villainnya. Gadis kecil tersebut pun lalu bertanya kepada Lloyd, kenapa ia sangat kejam pada mereka. Para manusia sangat membenci kaumnya, sampai-sampai mereka harus bersembunyi di tempat ini. Tapi Lloyd malah masuk ke wilayah mereka dan malah berbuat onar. Mendengar itu, Lloyd pun lalu berpikir bahwa para demon ini merasa takut terhadap manusia. Dan mereka tidak terlihat seperti rumor yang beredar, di mana daripada terlihat seperti pemakan manusia, para demon ini malah menanam sayuran layaknya vegetarian. Dan di tengah lamunannya tersebut muncullah sebuah suara yang mengkonfirmasi bahwa para demon memang memakan manusia. Lalu terlihatlah sesosok demon wanita yang mendekati Lloyd dan Xavier. Demon tersebut langsung memperkenalkan dirinya. Ia adalah Arthain, sang Demon King. Lloyd pun lalu terdiam setelah menyadari bahwa demon di depannya dapat membaca pikiran. Dan sementara itu Xavier pun memperingati Lloyd untuk berhati-hati. Karena demon di depan mereka ini memiliki kekuatan yang di luar akal mereka. Gadis kecil tersebut yang melihat kemunculan Demon King pun langsung mengadu tentang tingkah Lloyd yang membuat ke-6 jenderal demon tepar. Ia meminta sang Demon King untuk menghukum Lloyd. Lloyd yang melihat bocah itu ngadu pun tentunya menjadi panik. Ia mencoba untuk menerangkan maksud dan tujuannya kemari. Namun dengan tersenyum, Demon King Arthain pun langsung menenangkan gadis kecil itu. Ia berkata kalau ke-6 jenderalnya cuma pingsan saja, nanti juga bangun sendiri kok. Lagian manusia di hadapan mereka ini datang bukan untuk bertarung. Lloyd yang melihat reaksi Demon King tersebut pun tentunya menjadi terkejut. Dan Demon King Arthain pun bertanya, bukankah Lloyd datang kemari untuk membangun jalur perdagangan? Karena itu ia pun mengajak Lloyd dan Xavier untuk pergi ke kastilnya untuk berbicara. Lloyd yang mendengar hal tersebut pun kembali dibuat terkejut dengan keramahan yang ditunjukkan oleh Demon King. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah mereka yang pergi menuju kastil Demon King dengan mengendarai Yong-Yong. Di sana Lloyd masihlah berkutat dengan pikirannya tentang demon yang memakan para manusia. Ia bingung kenapa para demon memilih bersembunyi di tempat ini. Padahal dengan kekuatan dari Demon King Arthain saja sudah cukup untuk menaklukkan seluruh umat manusia. Wong Xavier aja sampai takut ya kan? Mengetahui isi pikiran Lloyd, Demon King Arthain pun menyuruhnya untuk menengok ke sebelah kiri. Dan terlihatlah di sebuah bukit terdapat ukiran sesosok demon raksasa. Melihat itu, Lloyd lalu bertanya, memangnya siapa demon tersebut? Lalu Demon King Arthain mulai bercerita. Dulu ribuan tahun yang lalu saat zaman Demon King Kratos, mereka para demon memanglah memakan manusia. Dan saat itu manusia tidaklah cukup untuk memuaskan rasa lapar mereka, sehingga mereka melakukan kanibalisme. Di tempat yang kecil dan tandus ini, para demon tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, para demon memutuskan untuk menginvasi wilayah para manusia. Namun sang Demon King Kratos menghentikan tindakan brutal dari para demon itu. Dan akhirnya ia memerintahkan para demon untuk mulai berladang sebagai ganti makanan mereka. Semenjak itulah para demon mulai berladang dan bertani layaknya seorang petani. Mereka membuat sebuah barrier pelindung di wilayah ini untuk mengisolasi diri dari wilayah luar. Dan mereka juga harus bertahan hidup dengan hasil pertanian di wilayah ini yang sangat minim. Lalu untuk pembangunan jalur perdagangan yang Lloyd inginkan, Demon King Arthain tidak bisa memberikannya izin. Karena dengan begitu maka ia harus menghancurkan barrier yang telah lama mengurung mereka. Lloyd yang mendengar alasan Demon King Arthain itu pun tentunya menjadi kebingungan. Ia bertanya, bukankah Demon King bilang kalau hasil pertanian di wilayah ini tidaklah mencukupi untuk kebutuhan para demon? Kenapa mereka tidak pindah saja ke tempat yang lebih luas lagi? Demon King Arthain pun lalu tersenyum. Ia menjawab bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu.
Karena seperti yang sudah ia bilang, nenek moyang mereka dulu pernah memakan manusia. Karena itu, jika mereka keluar dari tempat ini dan bertemu dengan manusia, tentunya para manusia akan merasa ketakutan. Dan ujung-ujungnya, ya udah pasti mereka bakal diserang, ya kan? Tapi tentunya mereka tidak akan membalas serangan manusia akibat perintah dari Demon King sebelumnya. Karena itulah mereka memilih untuk menetap di wilayah yang kecil ini sebagai penebusan dosa mereka di masa lalu. Mereka akan bertahan di sini sampai wilayah ini kering dan tidak bisa menghasilkan apapun. Namun, walaupun Demon King Arthain berkata demikian, rasa untuk menolong para kaumnya yang sekarat lebih besar ketimbang prinsipnya. Dengan meneteskan air matanya, Demon King Arthain meminta Lloyd untuk membantu kaumnya keluar dari tempat ini. "Tolong bantu kami, pahlawan dari dunia lain," ucap Demon King Arthain. Lloyd pun lalu mulai berbicara. Dirinya memang dari dunia lain, namun ia bukanlah seorang pahlawan. Tapi Lloyd lalu bertanya, anggap saja ia berhasil menemukan cara bagi para demon untuk hidup aman di luar. Apakah dengan begitu, maka Demon King Arthain mau menghancurkan barier di tempat ini untuk membangun jalur perdagangan? Demon King Arthain pun membenarkannya. Ia akan dengan senang hati melakukannya jika Lloyd berhasil. Lloyd lalu berpikir sejenak tentang apa yang harus ia lakukan. Lalu setelah itu Lloyd pun tersenyum tipis karena ia berhasil memikirkan sebuah ide. Dan karena Demon King Arthain sudah tahu isi pikirannya, Lloyd pun langsung mengajak Demon King Arthain untuk segera berkemas karena semuanya sudah diputuskan. Demon King Arthain yang memang tahu apa yang dipikirkan Lloyd pun berkata bahwa rencana ini memanglah layak untuk dicoba. Daripada menyerah, setidaknya mereka akan berusaha terlebih dahulu. Di sana Lloyd lalu bertanya, Demon King Arthain merupakan Demon King yang keberapa? Apakah ia adalah Demon King yang ke-8? Namun Demon King Arthain menjawab bahwa dirinya adalah Demon King yang ke-5. Sontak mendengar hal tersebut, Lloyd pun buru-buru minta maaf. Soalnya dia masih kebawa sama 8 jenderal demon tadi yang ngaku-ngakunya ada ber-8, tahu-taunya cuma ber-6. Lloyd lalu kembali bertanya, ia penasaran seberapa jauh kekuatan pembaca pikiran milik Demon King Arthain. Namun Demon King Arthain lalu menjawab bahwa ketimbang membaca pikiran, kemampuannya ini lebih cocok jika disebut dengan melihat masa depan. Ia dapat melihat masa depan terdekat dari orang yang ia tuju. Ia mengibaratkannya seperti sebuah spoiler. Demon King Arthain juga menjelaskan bahwa Demon King Kratos menggunakan kemampuan ini untuk melihat langit. Dengan kemampuannya tersebut, Demon King Kratos dapat memprediksi cuaca yang akan datang, sehingga mereka dapat menentukan kapan saatnya bertani. Lloyd yang mendengar hal tersebut pun agak terkejut, karena ia tidak mengira kalau seorang Demon King akan menggunakan kemampuan yang overpower seperti ini hanya untuk meramal cuaca. Buat cocok tanam lagi, ya kan? Namun di saat itu, Lloyd pun menyadari suatu hal tentang kemampuan dari Demon King Arthain ini. Ia lalu bertanya seberapa jauh masa depan yang dapat Demon King Arthain lihat. Demon King Arthain lalu menjawab bahwa kemampuannya ini tidaklah sekuat yang Lloyd bayangkan. Karena kemampuannya ini tergantung seberapa fokus dirinya melihat target yang ia tuju. Semakin lama ia tidak berkedip, maka semakin jauh masa depan yang dapat ia lihat. Namun untuk kasus manusia, ia hanya dapat melihat ke 24 jam ke depan setelah berfokus selama 5 menit. Itulah batasan dari kemampuannya. Lloyd yang mendengar hal tersebut langsung buru-buru bertanya, apakah kemampuan Demon King Arthain ini dapat melihat kecelakaan yang akan datang? Apakah ia bisa melihat kematian seseorang akibat sebuah kecelakaan? Mendengar pertanyaan Lloyd, Demon King Arthain lalu tersenyum. Ia berkata, jika yang Lloyd maksud adalah peristiwa story reset, maka ia bisa sedikit membantu untuk menghindari bahaya dalam jangka pendek. Mendengar hal tersebut, Lloyd pun tentunya merasa lega, karena akhirnya ia berhasil menemukan secercah harapan untuk bisa menyelamatkan orang-orangnya dari story reset yang akan datang. Namun Demon King Arthain mengingatkan Lloyd, ia hanya akan membantunya jika Lloyd berhasil membawa kaumnya keluar dari tempat ini dengan selamat. Dengan tersenyum, Demon King Arthain berkata bahwa dirinya bisa saja memaksa kaumnya untuk keluar dari tempat ini. Namun itu hanya akan membuat ketakutan dari kaumnya semakin besar. Karena itulah ia meminta bantuan dari Lloyd. Ia ingin Lloyd menunjukkan kepada ras demon bahwa terdapat tempat di luar barier ini yang dimana para demon dapat hidup dengan damai. Mendengar hal tersebut, si Lloyd pun langsung membalasnya dengan senyuman.
Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang merayu Demon gadis kecil sebelumnya. Lloyd meminta maaf atas kelakuannya tadi. Dan dengan wajahnya yang membagongkan, si Lloyd pun lalu mengajak gadis kecil tersebut untuk pergi bersamanya. "Sini ikut Om Dek," ucap Lloyd. Tentunya melihat wajah Lloyd yang kayak om-om pedofil pun membuat gadis kecil itu ketakutan. Di mana dengan tantrum gadis kecil tersebut menolak mentah-mentah tawaran dari Lloyd. Melihat Lloyd yang lagi-lagi membuat anak kecil menangis, Xavier pun langsung marah-marah. Ia bertanya, mengapa Lloyd suka membuat anak orang menangis? Si Lloyd yang dimarahin Xavier tentunya nggak terima. Orang dia nggak ngapa-ngapain kok. Dan karena Lloyd gagal dan udah pasti bakal gagal, maka sekarang giliran Xavier lah yang akan membujuk gadis kecil tersebut. Di mana dengan lembut, Xavier pun mengajak gadis tersebut untuk pergi bersamanya melihat dunia luar. Dan ya, seperti yang kalian duga, reaksi gadis kecil itu terhadap Xavier sangatlah bertolak belakang dengan reaksi kepada Lloyd. Tentunya melihat hal tersebut, Lloyd pun udah hafal dengan ketidakadilan yang ia harus alami. Mau di bumi kek, mau di dunia lain kek, pokoknya duit sama good looking itu nomor satu ya. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd, Xavier, dan Demon King serta gadis kecil tersebut keluar dari barier yang melindungi wilayah para demon. Di sana akhirnya kita mengetahui nama dari bocah ini. Ia bernama Lyra. Demon King Arthains bercerita bahwa di antara anak-anak demon yang lain, Lyra adalah yang paling takut terhadap manusia. Ia lalu menambahkan bahwa mungkin Lloyd pernah mendengar rumor tentang demon yang muncul di wilayah manusia sebelumnya. Dan Lloyd pun membenarkannya. Ia mengira kalau semua itu hanyalah rumor belaka tanpa adanya bukti. Namun Demon King Arthains membenarkan rumor tersebut. Para demon memang dapat dengan mudah melewati barier yang ada. Jadi sesekali mereka keluar untuk melihat-lihat keadaan. Dan scene pun lalu berpindah, di mana kita diperlihatkan kisah masa lalu dari Lyra sebelum merasa takut terhadap manusia. Lyra yang merupakan anak-anak pun memiliki rasa penasaran yang sangat besar terhadap manusia. Di mana ia nekat keluar dari barier dan pergi menuju pemukiman manusia yang terdekat. Di sana Lyra pun memperhatikan gerak-gerik dari sebuah keluarga. Di mana ia mulai merasa ragu dengan perkataan demon yang lain. Yang ia lihat para manusia tidaklah seperti yang para kaumnya katakan. Dan semenjak itu Lyra pun sering keluar dari barier untuk memperhatikan keluarga tersebut. Di mana Lyra mulai terbawa oleh kehangatan yang keluarga tersebut tunjukkan. Namun di suatu musim dingin yang berkepanjangan, keluarga tersebut pun telah kehabisan bahan makanan. Sehingga mereka semua harus menderita dalam kelaparan. Merasa kasihan terhadap keluarga tersebut, Lyra yang masih polos pun langsung buru-buru pulang kembali ke wilayah demon untuk mengambil beberapa makanan. Dan setelah beberapa saat kemudian, Lyra yang tak pernah menunjukkan wujudnya pun berdiri di hadapan keluarga tersebut sambil membawa sekeranjang sayuran di tangannya. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh keluarga tersebut pun tentunya tidak seperti yang Lyra harapkan. Di mana ibu dan anak-anak tersebut yang melihat kemunculan Lyra pun menjadi sangat ketakutan. Sehingga mereka berteriak sekencang-kencangnya memanggil seluruh warga. Sontak Lyra yang melihat reaksi dari keluarga tersebut pun menjadi kebingungan. Sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa di belakangnya terdapat seorang laki-laki yang akan menghantamnya dengan kapak. Untungnya Lyra yang masih menyadarinya pun dapat menghindari serangan pria tersebut. Di mana Lyra yang mulai ketakutan pun berlari sambil dikejar oleh pria dari keluarga tersebut yang ia ingin selamatkan sebelumnya. Kemunculan sesosok iblis yang melegenda pun membuat semua manusia di sana menjadi ketakutan. Di mana dengan berbondong-bondong mereka pun mencari keberadaan Lyra. Tentunya dengan pencarian berskala besar seperti itu, keberadaan Lyra pun dapat dengan mudah ditemukan. Dan setelah berhasil memojokkan Lyra, pria tersebut lalu bertanya apa yang Lyra coba lakukan terhadap keluarganya. Apakah Lyra mencoba untuk memakan anak dan istrinya? Para warga lain yang tersulut emosi pun berencana untuk mengeksekusi Lyra di tempat. Lyra yang merasa terancam pun akhirnya mengeluarkan mode buasnya, di mana ia siap mencabik-cabik lawan yang akan mendekat. Sontak para warga yang melihat perubahan Lyra tersebut menjadi tambah ketakutan. Namun di saat itu Lyra kembali teringat akan perkataan Demon King Arthains, di mana sebagai demon mereka harus selalu mematuhi perintah Demon King sebelumnya. Yaitu mereka dilarang untuk melukai manusia lagi, tak peduli apa yang terjadi.
Tentunya mengingat pesan tersebut membuat Lyra menjadi sangat kebingungan. Dan akhirnya Lyra pun memilih untuk melarikan diri menjauh dari para manusia tersebut. Tapi tentu saja para warga tidak akan membiarkan sesosok demon bisa kabur dari kejaran mereka. Di mana Lyra yang mengalami semua situasi tersebut pun hanya bisa berlari sambil menangis saja. Dan scene pun lalu kembali ke situasi sekarang, di mana Lloyd yang mendengar cerita Lyra pun berkata bahwa sejujurnya ia sudah sering mendengar pola cerita yang seperti ini. Jadi dirinya tidak terlalu terkejut. Namun meski Lloyd berkata demikian, ekspresi wajah dan ingusnya nggak bisa bohong. Di mana Lloyd terlihat menangis sesenggukan setelah mendengar kisah dari Lyra. Are you serious right now, bro? Lloyd berkata bahwa rumor salah semacam ini harus segera diluruskan. Dan tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan mereka, yaitu wilayah Frontera. Di mana terlihatlah mereka yang sedang berjalan menyusuri jalan menuju kediaman Lloyd. Di sana Lyra yang kembali berada di wilayah manusia pun menjadi sangat ketakutan. Dan di saat itulah Lloyd pun menyapa seseorang yang menghampirinya. "Oi, apa kabar Ngaps?" ucap Lloyd. Lyra yang mengira orang tersebut adalah manusia pun langsung menutup matanya ketakutan. Namun rupa-rupanya yang menghampiri Lloyd adalah Babang Naroche. Naroche lalu membalas sapaan Lloyd. Ia berkata kalau dirinya merasa baik-baik saja, apalagi di sini masa ototnya naik berkali-kali lipat. Kayaknya dia harus diet nge-gym deh, soalnya dia jadi gampang pegel-pegel. Melihat sosok di depannya bukan manusia, tentunya membuat Lyra menjadi sangat kebingungan. Dan setelah Babang Naroche berserta teman-temannya pergi, Lyra pun langsung bertanya kepada Demon King Arthain, kenapa sekelompok demon bisa berkeliaran di pemukiman manusia. Namun Demon King Arthain selalu menjelaskan bahwa yang mereka temui tadi bukanlah demon. Mereka adalah kaum orc. Tentunya Lyra yang mendengar itu menjadi kebingungan. Soalnya demon sama orc kan punya perawakan yang mirip. Dan di saat itu muncullah tukang-tukang kuli abadi milik Lloyd yang menyambut kedatangannya. Di mana mereka juga meminta Lloyd untuk memperkerjakan mereka sampai lembur kayak kemarin. Soalnya mereka bosan kalau dia melulu, ya kan? Lloyd yang melihat kemunculan tukang-tukangnya pun bertanya apakah mereka sudah membangunkan Raja Berkis atau belum. Sementara itu, Lyra yang melihat kemunculan sekelompok undead pun hanya bisa terdiam kebingungan saja. Dan di saat itu muncullah Solitas yang terbang dengan buru-buru akibat dirinya yang kesiangan untuk membakar tai-tai yang ada. Melihat semua keanehan tersebut, Lyra pun lalu memanggil Lloyd dan bertanya, "Abang ini Demon King juga ya? Pantas aja mukanya kayak gitu," ucap Lyra. Sontak Lloyd yang mendengar hal tersebut langsung emosi dan ia bertanya, "Ah, emangnya mukaku kenapa, Dek?" Lu so asik bang. Tapi scene lalu berpindah di mana terlihatlah Komandan Blank dan Termes yang terkejut dengan kedatangan Lloyd. Melihat mereka berdua yang berdandan dengan rapi, Lloyd pun menjadi penasaran. Ia bertanya mengapa mereka berpakaian seperti itu. Sontak mereka berdua pun menjadi kebingungan. Hari ini pernikahan Babang Tampan dan Emily akan dilaksanakan. Bukankah Lloyd kembali untuk menghadiri acara tersebut? Tanya Komandan Blank. Mendengar itu, Lloyd pun baru teringat kalau ia pernah diundang secara khusus oleh Emily sebelumnya. Ya pas itu dia lagi galau sih, makanya kelupaan. Dan di saat itu Komandan Blank dan Lyra pun secara tak sengaja saling bertukar pandangan. Ia juga tak lupa melirik ke arah Demon King Arthain yang berada di samping Lyra. Sebagai mantan panglima pasukan, tentunya ia tahu makhluk apa mereka berdua ini. Komandan Blank lalu mulai berbicara. Ia bertanya, apakah mereka adalah bangsa demon? Dan dengan santainya, Demon King Arthain pun membenarkannya. Melihat kejadian tersebut, tentunya Lyra yang memiliki trauma terhadap manusia kembali menjadi ketakutan. Namun tidak seperti yang ia bayangkan, reaksi dari Komandan Blank malah biasa-biasa saja. Dan setelah itu, Komandan Blank pun langsung melanjutkan perjalanannya bersama Termes seperti tidak terjadi apa-apa. Berkat itu, Lyra yang awalnya ketakutan malah terdiam kebingungan. Dan akhirnya mereka juga melanjutkan perjalanannya kembali. Di mana di tengah jalan terdapat seorang bapak-bapak yang menghampiri Lyra. Ia bertanya Lyra berasal dari mana. Dan tentunya Lyra pun menjawab bahwa dirinya berasal dari pegunungan Pantera. Sontak bapak-bapak tersebut menjadi sedikit terkejut setelah mengetahui kalau Lyra adalah seorang demon.
Namun karena dia adalah penduduk wilayah Frontera, bapak-bapak tersebut berkata kalau di tempat ini makhluk apapun bakalan diterima, mau dedemit juga boleh. Dan di saat itulah muncul juga bocah-bocah yang mulai tertarik dengan keberadaan Lyra, di mana bocah-bocah tersebut langsung mengajak Lyra untuk bermain bola bersama. Tentunya Lyra yang tiba-tiba didekati kedua bocah tersebut menjadi ketakutan. Sebelum mengajak Lyra bermain, salah satu bocah pun meminta izin kepada Lloyd untuk mengajak Lyra main bersama. Tentunya Lloyd langsung menyetujuinya. Lagian ngapain juga nanya sama dia ya kan? Tanya aja sama bocahnya langsung. Bocah-bocah tersebut yang sudah diberi lampu hijau pun langsung bertanya kepada Lyra, apakah ia ingin bermain bersama mereka. Lyra yang masih belum percaya diri berkata kalau dirinya ini aneh, ia punya tanduk dan warna kulitnya tidak normal. Mendengar hal tersebut, bocah itu terdiam seketika. Namun ia lalu ngamuk-ngamuk dan menyuruh Lyra untuk berhenti menyombongkan dirinya. Yang bertanduk di sini mah banyak ya kan, yang kulitnya hijau juga banyak. Jadi mau main apa kagak nih? Ucap bocah tersebut. Tentunya Lyra yang melihat itu menjadi kebingungan. Ia lalu melirik ke arah Demon King Arthain. Demon King Arthain yang mengetahui isi hati dari Lyra pun lalu membalasnya dengan tersenyum. Dan Demon King Arthain lalu melepaskan genggamannya kepada Lyra agar ia bisa bermain dengan bocah-bocah tersebut. Sehingga untuk pertama kalinya Lyra dapat tersenyum lagi terhadap manusia. Lloyd yang menyaksikan hal tersebut berkata bahwa sejujurnya ia kurang yakin dengan rencana ini. Karena mau bagaimanapun juga dirinya tidak bisa mengubah fakta kalau mereka adalah demon. Namun Demon King Arthain selalu berkata kalau di tempat yang diciptakan Lloyd ini, ia yakin bangsa demon dan manusia pasti dapat hidup harmonis bersama tanpa memikirkan dendam masa lalu. Di mana kita lalu diperlihatkan Lyra yang sedang menggunakan kekuatan full powernya untuk menendang bola. Dan jedar, bola yang ditendang oleh Lyra pun melesat layaknya sebuah peluru, di mana bola tersebut dapat menghancurkan sebuah pilar tepat di hadapan mereka. Sontak Lyra yang melihat hal itu langsung menjadi panik seketika. Baru juga datang ya kan, udah ngerusak aja. Namun untungnya bocah-bocah tersebut malah memberikan jempolnya kepada Lyra. Mereka memuji kekuatan Lyra yang sangat OP, dan mulai saat ini Lyra akan menjadi pemain utama saat ada pertandingan nantinya. Lyra yang awalnya panik tentunya menjadi sangat bahagia karena di sini ia malah sangat diterima oleh para manusia yang ia jumpai. Dan di saat itu, tanpa disangka-sangka, Demon King Arthain lalu berlutut tepat di hadapan Lloyd. Demon King Arthain meminta Lloyd untuk memimpin kaumnya sebagai Demon King yang baru. Sontak Lloyd yang mendengar hal itu menjadi sangat terkejut. Dan di saat itulah sebuah aura kemerahan muncul mengelilingi Demon King Arthain, di mana aura tersebut langsung memasuki tubuh dari Lloyd. Lalu muncullah notifikasi sistem bahwa Lloyd saat ini telah resmi menggantikan Demon King Arthain sebagai Demon King yang kelima. Berkat itu, Lloyd saat ini telah membangkitkan kekuatan Demon King sejati. Kekuatan tersebut akan terpisah oleh kekuatan sistem. Dan sebuah ledakan kekuatan yang dahsyat pun langsung keluar dari tubuh Lloyd. Saking dahsyatnya kekuatan tersebut sampai menimbulkan ledakan shockwave. Lalu kembali muncul notifikasi sistem Authority of Demon King, di mana saat ini Lloyd telah mengaktifkan bentuk dari Demon King miliknya. Jadi badas Lloyd ya kan. Ia juga mendapatkan sebuah titel baru, yaitu Absolutely Demon King. Lloyd yang melihat itu pun lalu bertanya kepada sistem, apa kegunaan titel ini? Dan sistem menjawab bahwa titel ini dapat mengubah wujud Lloyd menjadi sang Demon King. Udah gitu doang. Sontak si Lloyd pun jadi kecewa, kirain bakal ada sesuatu yang keren lagi. Melihat Lloyd yang terdiam, Xavier pun lalu menenangkannya, karena penampilan Lloyd saat ini gak jauh beda dari sebelumnya. Ya, perkataan Xavier itu ada benarnya, soalnya penduduk Frontera mah gak ada kaget-kagetnya saat melihat wujud Demon King milik Lloyd. Soalnya di mata mereka emang gak ada perubahan. Tentunya si Lloyd yang mendengar itu langsung pundung. Memangnya selama ini mukanya tuh kayak demon apa? Dan para penduduk langsung menyetujuinya. Lloyd lalu bertanya kepada Demon King Arthain, mengapa ia memberikan posisinya sebagai Demon King. Padahal mau dilihat dari manapun, ia tidak akan mungkin bisa menyamai kekuatan Demon King Arthain. Demon King Arthain yang mendengar itu lalu menjawab bahwa menjadi seorang Demon King bukan ditentukan oleh kekuatan, namun dari sebuah kelayakan.
Ia yakin kalau Lloyd sangat layak untuk memegang posisi tersebut. Dan di saat itu muncullah notifikasi sistem, di mana para demon akan mematuhi seluruh perintah Lloyd sebagai Demon King. Bahkan jika hal tersebut sepele seperti menjadi kuli. Tentunya mendengar kuli gratisan, si Lloyd yang awalnya menolak pun langsung berubah pikiran. Di mana dengan tersenyum Lloyd berkata kalau ia akan mencoba menjadi Demon King yang bijaksana. Tapi scene lalu berpindah di mana terlihatlah semua orang yang sedang menghadiri acara pernikahan dari Emily dan Babang Tampan. Bahkan Nona Artains dan Lyra pun juga ikut senang dalam acara tersebut. Di sana juga terlihat Lloyd yang telah kembali ke wujud normalnya lagi. Untung aja wujud demonnya itu kayak skin ya, bisa dicopot pasang. Kalau nggak repot kan bawa-bawa sayap kemana-mana. Di saat itu Lloyd lalu memperhatikan ekspresi dari Babang Tampan dan Emily, di mana di wajah mereka terukir perasaan yang sangat bahagia. Yang dimana hal itu lalu mengingatkan Lloyd tentang nasib dari Emily yang sangat berbanding terbalik di dalam novel. Di dalam novel diceritakan bahwa seluruh pelayan keluarga Frontera yang ditinggalkan majikannya dijual sebagai budak, tak terkecuali Emily. Jadi takdir dari Emily yang sebenarnya adalah menjadi budak. Lloyd yang kembali mengingat isi novel tersebut pun langsung mengajak Xavier untuk menuntaskan tugas mereka. Dan Xavier langsung menyetujuinya. Di mana Xavier dan Lloyd pun bergegas kembali menuju pegunungan Pantera selepas acara pernikahan tersebut. Scene lalu berpindah di mana para demon yang mendengar kisah dari Nona Artains dan Lyra yang disambut baik pun langsung menyetujui untuk berpindah pemukiman menuju wilayah Frontera. Di mana karena semua demon telah setuju, maka barrier yang selama ini mengurung wilayah mereka pun akan dihancurkan. Barrier tersebut diciptakan oleh sebuah artefak yang bernama T-Bone Hub. Artefak tersebut berada tepat di bawah kastil Demon King. Sebagai mantan Demon King, Nona Artains lah yang pergi menuju tempat artefak tersebut berada dan langsung menonaktifkannya. Di mana setelah artefak tersebut dinonaktifkan, badai salju yang terus mengelilingi pegunungan Pantera langsung lenyap tak tersisa. Ya sebenarnya ada sound efeknya sih. Karena sound efeknya gagak jelas, si Lloyd langsung bisa menebak bahwa para nagalah yang membuat artefak tersebut. Dimana karena artefak tersebut sudah tidak berguna lagi, maka Nona Artains pun memberikannya kepada Lloyd sebagai seorang Demon King yang baru. Lloyd yang mendapat barang gratisan pun tentunya langsung cengengesan. Walaupun dia gak tahu artefak ini mau diapain, tapi yang penting gratis ya kan. Dan setelah itu Lloyd pun menyuruh semua demon untuk segera berkemas karena mereka akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun sebelum itu Lloyd lalu membuat sebuah pengumuman, di mana para demon mendengarkan perkataan Lloyd itu dengan seksama. Dengan tersenyum lebar, Lloyd memberitahu para demon bahwa sebelum mereka pindah ke wilayah Frontera, mereka akan membangun jalur perdagangan di pegunungan ini selama setahun penuh. Sontak Nona Artains yang awalnya tersenyum pun langsung terdiam seketika, di mana ia menyesal kenapa nggak lihat masa depan dulu sebelum menjadikan Lloyd sebagai Demon King. Dan di saat itu Lloyd pun lalu bergumam bahwa para demon dapat beradaptasi dengan kelaparan. Bahkan mereka dapat bertahan dengan pasokan makanan yang minim. Apalagi demon yang terlemah sekalipun memiliki kekuatan yang setara dengan seorang orc. Dengan tersenyum lebar, Lloyd lalu berkata, mana mungkin ia akan menyia-nyiakan kekuatan OP seperti itu. Jadi kuli kan mantep ya kan? Sontak mendengar itu, salah satu dari Jenderal Demon pun bertanya kepada Nona Artains. Bukannya Nona Artains bilang kalau Demon King yang baru itu baik. Lah terus ini apa cok? Namun Nona Artains hanya bisa terdiam saja sambil berkeringat. Dan ia menyuruh demon yang lain untuk pasrah saja. Lagian apa boleh buat, si Lloyd udah jadi Demon King yang baru. Tentunya para demon yang mendengar itu menjadi syok seketika. Dimana dengan bantuan dari 3000 demon, maka pembangunan jalur perdagangan akan segera dimulai. Sebelum memulai pembangunan jalur perdagangan, ada satu hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Dimana karena pembangunan kali ini akan menghabiskan waktu setahun penuh, maka dari itu mereka harus membuat pemukiman sementara terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menampung dan memberi makan ribuan pekerja nantinya. Dan karena waktu akan dibekukan nanti saat pembangunan, maka pemukiman dan tempat produksi makanan harus dibangun di dalam area tersebut. Lalu terlihatlah Lloyd yang sedang mengumpulkan seluruh demon.
di mana Lloyd akan membuat sebuah pengumuman lagi. Di saat itu, Lloyd pun lalu bergaya dengan cool untuk mengaktifkan mode Demon King miliknya, Henshin. Dan setelah mengaktifkan mode Demon King miliknya, Lloyd lalu berteriak dengan keras. Ia mengumumkan bahwa dirinya adalah sang Demon King yang agung. Lloyd yang merasa dirinya sudah keren pun bergumam kalau skill ini boleh juga buat gaya-gayaan. Padahal sebelumnya dia bingung ini skill mau diapain. Namun di saat itu tiba-tiba Xavier pun memanggil Lloyd. Dan dengan wajah memerah yang malu, Xavier pun menyuruh Lloyd untuk menghentikan aksinya tersebut. Karena itu sangatlah memalukan. Xavier yang melihatnya saja sudah malu gak ketulungan. Tentunya Lloyd yang mendengar itu menjadi bingung. Ia bertanya, memangnya Xavier gak suka ya? Padahal keren loh. Xavier lalu menjawab bahwa mereka bukanlah anak kecil lagi. Jadi gak usah berubah kayak Power Ranger gitu ya kan? Oi, yang tadi itu Kamen Rider kocak, bukan Power Ranger. Itu beda lagi. Lagian ente aja yang kagak ngerti. Ini mah udah keren ya kan? Yang tahu-tahu aja lah. Pasti Nona Artain ngerti kan apa yang aku bilang, ucap Lloyd. Namun wajah dari Nona Artain mengatakan hal yang sebaliknya. Di mana ia juga malu sama tingkah kekanak-kanakannya si Lloyd. Mana teriaknya kenceng banget lagi ya kan? Namun si Lloyd mah bodoh amat karena pria punya selera. Ia pun kembali berteriak memanggil seluruh demon. Namun para demon hanya terdiam tanpa merespon panggilan Lloyd itu. Tentunya si Lloyd menjadi kebingungan. Kenapa para demon malah mengacuhkan dirinya? Apa mereka nggak lihat kalau dia ini Demon King ya kan? Dan dengan lesunya para demon pun menjawab bahwa mereka tahu kalau Lloyd adalah Demon King yang baru. Si Lloyd yang kebingungan pun lalu bertanya kepada Nona Artain, kenapa para demon kayak ogah-ogahan dengar perintahnya? Apa ini gara-gara Henshinnya tadi? Kalau gitu dia ganti gaya Ultraman aja dah. Nona Artain selalu mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa para demon bukanlah makhluk yang patuh. Di masa lalu hanya demon terkuatlah yang dapat menjadi Demon King. Sejak zaman Demon King Kratos, pewarisan tahta Demon King ditentukan oleh Demon King sebelumnya. Dan itu sudah menjadi keputusan yang mutlak bagi seluruh kaum demon. Tentu saja karena Lloyd telah diakui oleh Nona Artain, maka para demon yang lain akan mematuhi perintah Lloyd sebagai Demon King. Namun meski begitu, rasa ketidakpuasan di dalam mereka tidak akan bisa hilang begitu saja. Lloyd yang mendengar hal itu langsung bergumam bahwa untuk membuat para demon menjadi loyal padanya, ia harus membuktikan dirinya. Namun itu pasti memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan di saat itu Lloyd lalu mengutarakan pendapatnya. Jika mereka mau menentukan dirinya layak atau tidak, kenapa mereka tidak melangsungkan duel saja? Namun Nona Artain selalu menjawab bahwa Demon King Kratos telah melarang pertarungan di antara para demon. Tapi meski begitu, masih ada duel yang diizinkan oleh Demon King Kratos. Nona Artain berkata bahwa duel tersebut memerlukan insting yang sangat tajam dan pengambilan keputusan dengan cepat. Duel yang memerlukan refleks secepat dewa, di mana itu dipadukan dengan penglihatan super tajam layaknya elang. Duel keramat bangsa demon. Tentunya si Lloyd yang mendengar hal tersebut menjadi sedikit berkeringat melihat betapa seriusnya duel kali ini. Dan dengan wajah yang sangat serius, Nona Artain berkata bahwa duel tersebut adalah batu gunting kertas atau sweep. Sontak si Lloyd yang mendengar itu langsung memasang ekspresi membagongkan. Dia udah serius-seriusnya ya kan, taunya cuma sweep. Tapi si Lloyd pun memaklumi hal tersebut. Soalnya kan autornya suka makan kecubung, jadi agak mabok dikit ya kan. Si Lloyd pun lalu berkata kalau ia akan melakukan duel ini untuk membuktikan dirinya. Lloyd lalu mengumumkan bahwa ia sadar harus membuktikan dirinya terlebih dahulu sebagai Demon King. Apakah ia layak atau tidak? Namun semua itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dan karena mereka sedang dikejar waktu, maka saat ini adalah waktu yang pas untuk duel. Lloyd berkata jika ia berhasil memenangkan duel ini, maka seluruh demon harus bekerja menjadi kuli dengan sepenuh hati. Ia lalu menyuruh demon terkuat di antara mereka untuk menantangnya duel. Dan salah satu dari 6 Jenderal Demon pun maju untuk menantang Lloyd. Ia berkata bahwa ia menyambut kedatangan Demon King yang baru. Tentunya si Lloyd langsung menyambut tantangan demon tersebut dengan tersenyum. Kemudian para demon yang lain langsung membuat barisan sejajar, di mana mereka semua mengelilingi Lloyd dan demon yang akan berduel. Dan tak lupa mereka juga bersorak-sorak batu gunting kertas sehingga suasana di sana menjadi sangat intens.
Lyra yang melihat Lloyd akan berduel pun meminta kepada Jenderal Demon yang lain untuk menghentikan ini. Ia berkata bahwa Lloyd adalah Demon King yang baik. Namun Demon itu berkata bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun karena ini adalah duel keramat para Demon. Di mana terlihatlah Lloyd dan Demon tersebut yang sudah bersiap untuk melakukan duel batu gunting kertas atau sweet. Xavier yang melihat duel kagak jelas ini lalu bertanya kepada Nona Artains, sebenarnya duel macam apa ini? Nona Artains selalu mulai menerangkan bahwa sebelum itu Xavier harus mengerti dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kepalan tangan atau batu itu melambangkan palu yang mengguncang bumi. Lalu dua jari atau gunting melambangkan guillotine yang membelah langit. Dan kertas, ya melambangkan kertas, masa gitu aja kagak tahu? Xavier pun lalu bertanya lagi, mengapa kertas kayak didiskriminasi gitu? Yang lain penjelasannya heboh ya kan? Si kertas malah biasa-biasa aja. Nona Artains sendiri juga nggak tahu, orang dari sononya begitu, udah dari zaman Demon King Kratos ya kan? Dan Nona Artains selalu melanjutkan penjelasannya, bahwa palu dapat menghancurkan guillotine, lalu guillotine dapat memotong kertas. Sementara itu, kertas dapat menetralkan palu. Dan waktu aba-abanya dimulai, maka para petarung akan memilih dua senjata. Lalu saat duelnya dimulai, mereka akan menyimpan salah satu senjata tersebut dan akan menggunakan senjata satunya untuk diadu. Kemudian untuk pemenangnya, maka senjata terakhir dari masing-masing petarunglah yang akan menentukannya. Sontak Xavier yang mendengar hal itu menjadi sedikit terkejut. Memang duel ini terkesan seperti permainan anak-anak. Namun metode duel ini sangat menunjukkan jelas bahwa kekuatan siapa yang lebih diunggulkan. Apalagi kedua petarung kali ini memiliki kekuatan yang setara dengan Swordmaster. Bahkan gerakan kecil pada otot ataupun perubahan ritme bernapas dapat digunakan untuk memprediksi gerakan lawan. Xavier yang melihat itu kembali sedikit khawatir. Ia bergumam apakah Lloyd memiliki sebuah trik kali ini. Dan Nona Artains pun mulai melakukan aba-aba untuk duel kali ini, di mana ia menyuruh Lloyd dan Demon tersebut untuk bersiap-siap. Terlihatlah Lloyd dan Demon tersebut yang sudah bersiap dengan pose mereka masing-masing. Xavier yang menyaksikan duel tersebut menjadi sangat gugup. Ia yang merupakan seorang Grandmaster tentunya mengetahui semua pergerakan Lloyd. Dan dari pergerakan yang Lloyd tunjukkan, ia mengetahui kalau Lloyd akan memilih gunting untuk kedua serangannya. Xavier yang menyadari hal itu tentunya menjadi kebingungan. Apakah Lloyd masih belum mengerti dengan peraturan duel kali ini? Karena jika Lloyd memilih dua senjata yang sama, maka itu hanya akan berakhir seri atau kekalahan. Namun tanpa disangka-sangka, sebelum melakukan serangan, si Lloyd pun berteriak dengan keras sembari memasang wajahnya yang sangat menakutkan. Tentunya melihat pemandangan yang semengerikan itu, si Joko pun menjadi sangat ketakutan. Di mana secara tidak sengaja tangannya pun membentuk sebuah kertas. Tentunya semua Demon yang menyaksikan hal tersebut langsung terdiam seketika. Di mana bahkan si Joko sendiri juga shock dengan apa yang terjadi. Berkat itu, Lloyd yang memilih gunting di kedua tangannya pun dapat memenangkan duel kali ini. Di mana Lloyd lalu bertanya, yang mana yang akan Joko adu sekarang? Si Joko yang menyadari kekalahannya pun langsung tertunduk di tanah. Ia tidak menyangka kalau akan kalah secepat ini. Namun Xavier yang menyaksikan duel itu langsung terdiam seketika. Ia bergumam, bukankah ini terhitung curang? Namun hal sebaliknya malah dikatakan oleh Nona Artains, di mana ia sangat kagum dengan apa yang Lloyd tunjukkan kali ini. Ia bahkan menganggap kalau Lloyd adalah seorang legenda. Hey yo, what the fuck? Si Joko yang sudah menerima kekalahannya pun menyuruh semua Demon untuk berlutut di hadapan Lloyd. Dan seketika seluruh Demon pun langsung berlutut di hadapan Lloyd yang sedang berjalan pergi sambil bergaya dikit. Lloyd lalu kembali mengaktifkan mode Demon King miliknya. Dan dengan gaya yang super cool, Lloyd lalu memerintahkan seluruh Demon untuk membelah gunung ini selama setahun penuh. Anjay, keren kan gua, ucap Lloyd. Namun hal sebaliknya malah dialami Xavier. Di mana Xavier berkata kalau Lloyd lebih terlihat seperti wibu bau bawang.